Jadi aku ingat, oh tas ini hadiah daripada saham ini. Nah kemudian kita beli lagi saham yang lain. Nah setiap saham itu punya, setiap tas itu punya story gitu loh. Rahasia cuma satu, trading terus. Trading terus. Halo Sobat Firasat, kembali lagi di program Hidden Masters bersama saya Adina Ganda. Nah, kalau biasanya saya sendirian cewek di layar kacanya Sobat Firasat, kali ini aku akan mendatangkan nih ratu sahamnya Indonesia yang paling cantik. Siapa itu? Pasti udah tahu kan? Langsung saja kita sapa. Halo Cirita Effendi. Halo Glenda, apa kabarnya Ci? Nah sama baik nih. Baik, oke. Makin seger katanya, tetap awet muda. Rahasianya apa sih Cirita? Rahasia cuma satu, trading terus. Trading terus, oke. Nah mungkin kita buat tanya sedikit nih, Cirita nih trading aktif udah berapa tahun sih Ci? Udah lama sih, karena memang sebenarnya aku backgroundnya bukan finance, tapi ternyata setelah terjun ke pasar modal ini, ternyata ini sangat menarik. Apalagi kita juga dengan banyaknya sebagai perempuan kan banyak kebutuhan-kebutuhan. Dengan investasi modal kita utuh, tapi kita bisa mendapatkan profit untuk membeli yang kita inginkan sebagai cewek gitu. Sebagai cewek tentunya banyak pengennya ya, kita bisa tahu tas atau mungkin kosmetik atau misalkan perhiasan gitu. Mungkin awalnya dari situ. Iya, mulai dari sana. Jadi kita mau membeli sesuatu tanpa menggunakan uang kita. Gimana caranya? Ya kita investasi. Kalau enggak, kita udah capek-capek kerja, gaji kita buat belanja dong, sayang. Jadi kita investasi, kita bisa menggulung keuntungan. Nah, keuntungan itu yang kita pakai untuk belanja. Gitu. Oke, nah awal terjunnya kenapa memilih investasi di dunia saham, Ci? Kebetulan aku masuk ke perusahaan sekuritas dulu. Ternyata dari sana, pertama aku cuma lihat, ih enak juga ya. Aku pertama bukan di brokernya, tapi lebih ke di investment banking ya awalnya. Terus aku lihat, ih enak banget nih anak broker. Zaman dulu kan market kan setiap Jumat tuh satu sesi doang. Wah aku juga pengen nih kerja santai, duitnya banyak. Karena kan mereka bonusnya itu beberapa kali. Sedangkan kita yang di departemen lain tuh satu tahun cuma satu kali. Tetap. Wah, ya, jadi kepengen banget kita pengen seperti broker-broker nih. Gimana caranya? Kebetulan ada yang resign, aku masuk dan aku belajar dari sana. Ternyata dunia investasi itu sangat-sangat menarik. Dan banyak sekali yang kita bisa pelajarin dan kita juga punya banyak teman untuk bertukar pikiran. Nah mulai dari sana kita masuk ke dunia marketnya. Oke, jadi awalnya belajar trading itu langsung di market atau baca atau cari tahu zaman dulu tuh dari mana sih belajarnya, Ci? Iya, belajar aku masuk ke dealing. Masuk ke dealing kita pegang klien institusi asing. Kebetulan waktu dulu asing itu masih cukup aktif dan banyak sekali ordernya. Jadi kita belajar, bos aku waktu itu head dealingnya ngajarin kita beli buat asing tuh mesti ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau mereka order dalam satu hari itu banyak, kita bagi dua ordernya. Buat order pagi dan order sesi kedua. Dari sana kita untuk mendapatkan harga rata-rata pasar agar kita bisa lebih baik daripada harga market. Nah belajar di sana, kemudian aku resign dari sana masuk ke market yang retail. Ternyata retail juga punya warna sendiri gitu loh, yang nggak kalah menarik dengan institusi sebelumnya. Jadi dari sana kita banyak sekali yang kita bisa pelajarin ya masing-masing. Jadi tapi kita udah tahu bahwa asing itu cara belanjanya kayak gini. Jadi kita punya triknya, kita tahu nih rahasianya. Dan masuk ke market retail juga ternyata ada trik-triknya untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi kita kombinasi lah, dari sana kita belajar banyak. Oke, peralihan dari klien institusi akhirnya ke retail. Ada perbedaan yang signifikan nggak sih, Ci? Oh ada. Memang kalau klien institusi biasa beli dalam jumlah besar dan dalam satu hari kadang kita harus menyelesaikan order itu. Tapi kalau klien retail itu kan biasa satu kali enter banyak kan selesai. Kalau institusi kadang ada juga order yang datang jumlah besar dalam satu hari kita nggak bisa selesaikan. Jadi kita akan melakukan pembelian untuk beberapa hari. Kadang mereka order hari ini, misalnya contoh kita beli salah satu emiten jumlahnya misalnya 1 juta lot.
kadang kita mesti pecah 2-3 hari baru bisa selesai, karena kadang marketnya nggak keburu atau volume market nggak mendukung. Jadi itu memang sangat-sangat berbeda. Nah, kenapa kalau asing masuk itu it's a good sign? Karena mereka beli nggak mungkin satu hari, beberapa hari. Itulah yang membuat market ini belakangan hari ini juga sangat baik ya, karena awal tahun itu banyak asing masuk, itu yang mendongkrak IHSG kita. Jadi kalau ada asing masuk kita akan sangat excited karena mereka beli jumlahnya besar dan nggak dalam satu kali selesai, akan berkesinambungan. Itu yang membedakan pasar market asing dengan market retail. Oke, jadi itulah kenapa kalau dibilang asing beli nih, net buy, itu artinya ya Ci. Nah, setelah mungkin handle klien insti, handle klien retail, Cirita itu kan bergerak di bidang finance. Mungkin Cirita sekarang sudah berkeluarga tentunya ya. Apakah keluarga juga terjun di dunia finance gitu Ci? Kebetulan enggak sih. Tapi ada anak yang kecil tuh lebih ada passionate ke financial market. Jadi kemarin udah mulai aku ajarin untuk invest. Karena kalau misalnya kita sebagai istilahnya kita orang kerja, kalau hanya mengandalkan source of income kita dari gaji aja nggak cukup. Jadi kita harus mempunyai program atau penyisian dana yang buat kita investasi. Dari sana biar kita bisa grow. Kalau misalnya hanya andalkan gaji, ya udah segini-gini aja. Kapan kita baru bisa beli sesuatu atau membeli untuk jangka yang lebih panjang, membeli rumah atau apa, ya kan dari investasi. Walaupun investasi memang resikonya tinggi, ada untung, ada rugi. Tapi bagaimana kita selama kita rajin ya ikut edukasi-edukasi yang sering diadakan oleh Mirae juga itu sangat-sangat membantu mereka untuk istilah belajar lebih lanjut tentang investasi. Dukungan keluarga bagaimana sih Ci terhadap karir Cirita? Ya, untungnya puji Tuhan suami aku dan keluarga-keluarga saya itu sangat-sangat membantu. Tanpa support mereka kita juga nggak bisa kan istilah growing gitu. Dengan ada support mereka, jadi aku istilahnya bisa berkembang sampai sekarang. Cirita seorang wanita karir, tapi seorang ibu juga. Iya. Sulit nggak sih membagi waktunya Ci? Ya lumayan sih. Gimana tuh sulitnya Ci? Soalnya aku juga punya struggling sendiri. Istilahnya aku juga nggak punya asisten rumah tangga yang nginep. Oh. Jadi mereka hanya, aku hanya punya asisten rumah tangga yang datang mungkin membersihkan kayak rumah semuanya 1-2 jam aja ya, sekitar mungkin maksimum 3 jam. Jadi kan sisanya begitu pulang kita harus menyediakan makan atau dinner untuk orang rumah. Itu kan pasti ya kita udah capek nih, udah stres nih. Kalau orang marketnya kadang turun nih, udah stres, aduh mesti siapin makan. Nah itu punya pasti istilahnya ya kita pengen rebahan dong, kayak pengen tunggu capek nih habis dihajar market rebahan dulu gitu, tapi kan kita nggak bisa. Nah itulah kadang-kadang ada ya strugglingnya ada di sana, tapi ya itu pun menjadi sisi yang menjadi warna sendiri sih. Awal belajar ada nggak sih role model, mungkin yang wanita? Ada nggak? Untuk dunia investasi overall pasti pertama kita terjun kita akan lihat ke Warren Buffett dulu, the way dia invest, oh berarti based on fundamental dulu, baru kita ngelihat sisi lainnya. Itu pasti akan menjadi role model awal ya buat kita. Tapi untuk istilahnya wanita Indonesia yang kebetulan juga di sektor saham ini, pasti ada yang aku kagumin, yaitu ya Miss Ellen May, sebagai salah satu figur wanita yang juga sangat aktif mengedukasi. Luar biasa nih ya, Cirita dan juga Ibu Ellen May, dua figur prominent wanita di dunia pasar modal Indonesia. Kalau tadi mungkin Cirita sebut Warren Buffett, nah berarti apakah style Cirita ini investing juga, fundamental juga? Ada pasti based on fundamental, tapi kita bukan value investing, karena value investing kan mesti cari saham yang salah harga, yang harganya masih di bawah, dan biasanya it will take some time untuk harga saham itu naik. Kita nggak akan sabar karena kita tiap hari depan monitor, ya kan? Pasti kita akan cari saham yang kurang lebih fundamentalnya bagus dan ada supported strong story, dan technical mungkin udah mau take off gitu. Nah jadi kombinasi antara fundamental, technical, dan story itu yang aku ambil, dan so far itu yang paling mujarab lah istilahnya. Works ya? Iya, benar-benar. Oke, nah dengan ilmu yang mungkin Cirita punya nih puluhan tahun gitu kan di dunia pasar modal, akhirnya Cirita juga membentuk satu investment education ya? Iya. Bersama Pak Yudi Chen gitu kan, itu juga winner dari Hodge Championship. Bisa diceritain nggak awal terbentuknya grup ini tuh bagaimana Ci?
tahun 2017 itu kan udah mulai bikin grup ya, sebelum yang sekarang ini yang Cuan Lovers. Jadi tahun 2017 aku bikin IDX Trading Community. Awal sebelum itu aku sering banget diundang sama teman-teman masuk grup. Nah, karena aku punya berita atau punya yang aku baca, aku share, ternyata sahamnya naik gitu. Nah, seringkali beberapa saham yang aku share itu naik. Nah, akhirnya temen aku ada yang suggest, kenapa kamu gak bikin grup sendiri? Nanti aku mau join grup kamu. Tapi aku males. Aku bilang, aku gak ada waktu untuk ngurus-ngurusnya. Gak apa-apa, bikin aja. Oh ya udah, akhirnya aku bikin, dan aku bikin Telegram channel. Dimana sekarang Telegram channel aku yang pertama aku bikin itu tahun 2017, IDX Trading Community itu udah 35.000 orang membersnya. Wow. Dan kemudian tahun 2020 ya kalau nggak salah mulai pandemi. Pandemi kemudian ada temen bilang, aku bikinin kamu Zoom ya, kita bikin webinar aja, kita ngobrolin saham. Nah, terus aku bikin, ternyata dari sana rame, dan saham yang kita bahas pada saat itu ternyata banyak yang naik, malah ada beberapa yang sampai arah-arah. Akhirnya minggu depan kita bikin lagi dengan narasumber yang lain, dan sama ternyata saham yang kita bahas di sana arah juga. Jadi sebenarnya arah itu bukan karena ada yang naikin atau apa, bukan, tapi orang aware about the story of the company. Jadi mereka beli dan hold, dan makin banyak yang tahu company ini sebagus apa, banyak yang beli, naik. Jadi ya itu, ternyata dari sana akhirnya aku bikin rutin. Aku pikir kalau memang kita punya idea atau punya informasi atau yang kita baca, why not kita share gitu. Kan semakin banyak orang yang tahu tentang saham itu, mereka kan punya pede istilahnya holdnya. Nggak ragu-ragu. Kalau kita nggak tahu kan kita takut ya, nih apa sih ini isinya. Asal tapi beli gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu, kita nge-hold. Nah, itu yang bikin saham itu naik. Tapi pasti supported by very strong fundamental atau ada turnaround story. Nah, jadi mulai dari sana. Pak Yudi Chan juga tergabung sekarang ya di grup CLC gitu kan, dengan cerita. Dan itu banyak banget membernya sekarang. Grup WhatsApp ada berapa tuh, Ci? Yang di Cuan Lovers itu ada sekitar 45 grup ya. 45 grup. Wow. Dan yang di ITC atau IDX Trading Community itu ada sekitar, aku lupa ada 15 apa 16 grup. Jadi memang kita cukup banyak sih teman-teman yang mensupport kita di dalam komunitas itu. Itu yang membuat kita lumayan kuat. Oke, tadi di 45 grup CLC, terus yang di IDX Trading Community ITC itu 16 grup, baru di WA doang. Ya, WA itu doang. Cici semua share informasinya sendiri. Iya, dan itu kita free. Kita nggak pernah pungut biaya, jadi semua kita masih free. Setiap pagi bangun tidur, aku pasti baca berita dulu. Ini ada kadang-kadang kalau saham mau naik itu ya, kita buka, ini berita ini muncul, mau di konten yang di konten, kayak mau di bisnis, kayak mau di mana, kok beritanya sama nih, kayak mau main nih hari ini nih. Nah, itu yang kadang suka aku share gitu loh. Dan memang ternyata saham itu naik kan pasti ada katalis. Jadi katalis itu ternyata muncul di koran gitu loh. Makanya aku sering sekali ke teman-teman, kalau misalnya mau cuan, jangan males-males, rajin-rajin baca, ini pasti akan membantu deh. Dari bacaan kamu akan punya feeling, oh ini kayaknya ini nih kayak barang bagus nih, ada ceritanya nih, kayak gitu. Berarti cerita teknikal juga ya? Ada teknik juga? Ya, aku belajar juga. Kebetulan aku juga baru-baru ini ada mengeluarkan istilahnya kelas teknikal buat teman-teman, mungkin karena market sekarang ini kan sangat volatile ya. Jadi sangat volatile, kita harus dibantu dengan teknikal. Dan aku kerjasama dengan salah satu teman aku yang analis. Jadi dalam itu kita memberikan edukasi, memang pasti ada biaya ya, karena aku juga harus mengkompensasi untuk teman aku yang analis itu. Jadi memberikan kelas-kelas teknikal, jadi dari teknikal dasar dan teknikal yang advance. Jadi biar mereka belajar lah, nggak market misalnya turun nih gimana, kan kebantu teknikal. Oh ternyata nge-break support, berarti kita harus apa? Jual dulu, nanti buyback di next support. Nah itu lumayan lah membantu buat teman-teman yang minat untuk memperdalam senjatanya. Istilah kita di market ini kan senjata nggak cuma satu, harus banyak. Oke, nah awal screening saham, kalau tadi kan cerita bilang story iya, fundamental juga, technical juga. Yang pertama dilihat nih, yang mana dulu sebenarnya? Apakah memang lihat dari running trade atau gainer, atau malah lihat newsnya dulu nih, Ci? Aku lebih ke news sih. Aku baca news dulu, kemudian aku lihat
Biasa habis itu aku baca risetnya. Misalnya contoh salah satu saham yang hari ini lagi rame. Oh ini kayaknya ada news nih, misalnya dia mau masuk ke bisnis listrik, kendaraan listrik. Terus aku cari riset reportnya, oh ternyata analis memberikan rekomendasi buy dengan target harga masih cukup jauh. Berarti ini aman. Istilah secara fundamental, the current price is still di bawah harga rekomendasi mereka. Jadi kita beli. Kemudian kita cek lagi, teknikalnya gimana? Oh, teknikal masih jelek nih, kurang bagus. Ya udah kita nitip sandal dulu istilahnya. Beli dulu dikit, kalau teknikal udah bagus, kita baru average up. Tapi kalau kita salah beli, istilah memang belum ada buyer yang beli atau belum ada lebih dominan seller, kita stop loss-nya angkanya nggak terlalu jauh. Jadi kadang kita kombinasi. Tapi aku pasti baca story atau news dulu sih. Atau kadang rumor baru aku cek fundamental kemudian teknikal. Oke, kita cerita-cerita soal cuan nih, Ci. Pernah rugi nggak sekian tahun di market saham ini? Aduh, jangankan sekian lama, kemarin ini ya, setelah kita libur panjang, kan aku udah expect akan ada koreksi. Tapi kita nggak nyangka bahwa koreksinya terlalu cepat dan terlalu dalam. Dan dalam keadaan udah terlalu dalam gitu, kita udah nggak bisa mikir. Jadi lebih dominan fear dan logika. Nah itu yang kadang kita nggak bisa hindarin. Pasti itu akan terjadi. Memang istilah dalam setiap peperangan kita nggak bisa menang terus. Yang penting ujung-ujungnya atau by the end of the year, pas kita rekap ternyata kita masih ada profit. Itulah. Nah, kalau kan tadi awal-awal cerita sebagai perempuan nih gitu kan, pengen A, pengen B gitu. Cerita apa sih dari sekian tahun, misalkan mungkin invest atau trading gitu ya, ada nggak sih cerita yang paling memuaskan? Wah, cuan banyak nih, terus bisa ngapain gitu? Iya, ya ada satu saham yang aku beli di harga nego. Jadi aku nggak sebut nama sahamnya di sini ya, kita sebut salah satu saham. Aku beli di harga nego dengan harga 5 atau 6 perak. Aku tunggu sekitar 2 tahun. Aku bisa jual di atas 50, sekitar 60-an lah. Itu kan lipatannya udah cukup banyak. Begitu aku jual, aku realisasi profit, aku langsung belanja di toko saham, di toko tas branded aku beli. Jadi aku ingat, oh tas ini hadiah daripada saham ini. Nah kemudian kita beli lagi saham yang lain. Nah setiap saham itu setiap tas itu punya story gitu loh. Lucu ya Ji, misalkan setiap tas, oh ini waktu itu profit saham ini nih. Ingat semua tuh Ci? Ingat. Wow, lucu ya, itu cita-cita semua perempuan kayaknya ya, mau beli belanja tanpa ngabisin duit. Benar. Oke, mungkin bisa dikasih tips nih awalnya, mungkin yang pengen nih cita-cita yang kayak gitu, tips apa sih yang bisa cerita kasih nih buat temen-temen? Iya, kalau misalnya baru masuk ke market, mungkin kita mesti mulai dengan kecil dulu. Kita mulai dulu, kita udah nyaman, kita udah ngerti gimana beli dan kapan saat kita jual, kapan kita mesti stop loss, kapan kita mesti jualan atau take profit. Kalau kita udah nyaman dan udah mahir, baru boleh tambah gitu. Jadi jangan sekaligus masuk dalam jumlah besar. Jadi sesuaikan dengan risk profile kita. Kalau kayak risk profile aku misalnya rendah, aku takut nih naik dikit aku udah jual, turun dikit aku udah jual. Nah berarti kan bukan risk taker. Berarti belilah saham-saham yang nggak terlalu volatile, yang volatilitasnya nggak terlalu tinggi, jadi kita mungkin main di blue chip, walaupun returnnya nggak banyak, tapi itu cukup aman. Tapi kalau misalnya kita udah coba masuk, kita udah nyaman, dan kita pengen sesuatu yang lebih menguntungkan, yang semuanya high risk itu pasti high risk, high return kan, baru kita mulai. Kalau rasa kita memang tipikal risk taker, kita berani mengambil resiko, itu biasa returnnya cukup banyak. Nah itu baru mulai masuk ke saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Oke, pandangan cerita nih, mungkin kita tahu IHSG lagi kurang sehat gitu sekarang ya. Pandangan cerita nih mengenai IHSG ke depannya bagaimana? Menurut aku IHSG tahun ini akan cukup volatile. Tapi volatilitas itu kadang-kadang bisa memberikan profit yang cukup lumayan. Walaupun pas lagi turun kita akan nggak bisa mikir. Istilah kita belum bisa mikir kita mesti ngapain nih. Karena kita lebih takut, pikiran kita lebih ke arah takut daripada kita mikir untuk beli. Biasanya gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak bakalan bisa catching the falling knife. Biasa aku beli kalau udah mulai reda, udah mulai flattening, atau arahnya udah mau rebound, beli mahal yang penting arahnya naik. Baru kita masuk di sana. Itu lebih aman daripada kita turun
Ya kadang ada berapa kali kalau udah 3 hari turun, kadang aku udah mulai beli. Tapi pasti mainnya di barang-barang blue chip dulu, karena pasar kalau sekarang nih sangat volatile. Jadi dan di mana tingkat suku bunga dari US kan akan terjadi kenaikan yang jauh lebih banyak daripada yang diprediksi tahun sebelumnya. Jadi itu akan meningkatkan, istilahnya investor-investor asing akan jual dulu atau apa. Tapi kadang di saat itu kalau investor asing jualan, kan mereka jualnya seperti tadi kita bilang, masuk juga berhari-hari, jualnya juga biasanya lebih dari 1 hari. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness untuk barang-barang blue chip dulu. Karena yang gerak harus blue chip dulu, baru kemudian kalau memang market ini kuat dan terus naik, baru akan kita lihat saham-saham yang lapis 2 setelah itu. Tapi yang pasti fundamentalnya bagus. Oke, nah Cirita, mungkin ada nggak sih harapan Cirita ke depannya gitu? Kan ngelihat kayaknya untuk di pasar modal Indonesia cewek masih kurang gitu ya. Ada berharap nggak sih tentang wanita gitu di pasar modal Indonesia ke depannya? Iya, aku sangat-sangat berharap, terutama untuk semua sih, actually semua investor retail kita terus bertumbuh dan kita mempunyai investor retail yang tangguh ya, dan rajin, istilahnya ngikutin edukasi seperti ini kan lumayan memperluas wawasan. Jadi beli bukan karena ikut-ikutan, tapi karena mereka tahu akan saham itu. Nah setelah investor kita tumbuh, aku juga berharap perempuan-perempuan Indonesia untuk terus berinvestasi, entah itu investasi apapun yang senyaman mereka. Kalau memang mereka nyaman di investasi yang seperti saham yang memang high risk high profile, high risk high return, mereka bisa invest di sini. Atau kalau misalnya risk profile rendah, bisa invest ke money market, reksadana. Ya yang penting kita sebagai wanita terus mempunyai income lebih, entah itu dari investasi apapun, yang penting terus berinvestasi dan semoga kita bisa berkembang bersama-sama. Amin, mandiri ya Ci ya, biarpun benar. Perempuan tetap harus mandiri. Iya. Oke, nah Cirita ada nggak sih kira-kira nanti rencana mau pensiun nih, atau masih mau tetap trading terus? Aduh, kita harus trading terus. Biar cuan ya Ci? Biar cuan, dan kita nggak boleh membiarkan kayak nyantai, nggak boleh. Kita mesti tetap semangat, karena itu yang membuat hari-hari kita tuh lebih berwarna ya. Kalau kita lemes atau nyantai, ya besok begini lagi. Tapi kalau kita semangat nih, tiap hari ada yang kita tunggu, ada yang kita antisipasi. Kalau market buka, wah kayaknya ada yang kita pengen beli atau pengen kita incer. Tapi kalau misalnya turun, ya nggak apa-apa, berarti aku harus jualan dulu. Jadi ada warna gitu dalam hidup kita, dan itu yang membuat kita semakin semangat. Hardworking mom ya, seorang ibu ini. Kalau boleh tahu anaknya usia berapa sih Ci? 20-an sih. Nah 20-an tahun nih sahabat Mirasat, masih kayak gini, masih fresh, masih jiwa muda. Makanya rahasianya apa Ci? Trading. Cuan ya Ci ya? Iya. Oke, ada nggak sih cita-cita yang masih pengen dicapai nih sama seorang Cirita? Sebenarnya cita-citanya boleh dibilang ya, aku pengen aja yang market Indonesia ini tumbuh dengan kuat, dengan investor retail yang tangguh gitu. Jadi aku berharap nih teman-teman nggak semua yang investor yang kayak tadi aku bilang, yang FOMO, cuma ngikut orang, begitu rugi kapok udah nggak mau main lagi. Jadi benar-benar investor yang benar-benar selalu ngikutin perkembangan market, jadi nggak pernah give up on market. Ya ada turun ada naik, itu biasa, pasti namanya mekanisme pasar itu selalu ada naik ada turun. Yang naik terus itu cuma biaya hidup. Jadi jangan cuma pikir cuannya doang. Kita harus beli. Begitu kita beli, kita udah punya trading plan, mau beli exit di berapa, kalau gagal, kalau naik kita mau kira-kira mau jual di berapa. Nah itu investor, aku pengen tuh Indonesia tuh investornya retail terus bertumbuh. Jadi kita juga mempunyai market yang kuat ya. Satu deh pertanyaan terakhir, apa definisi kaya sih buat Cirita Effendi? Kaya itu relatif ya, maksudnya orang itu kan punya sifat yang nggak akan pernah puas. Jadi kalau dibilang standar kamu udah kaya, aku berasa belum, kayaknya masih begini-begini aja. Tapi ya yang penting buat aku kaya itu sehat aja. Zaman sekarang itu udah more than kaya. Dengan sehat kamu bisa kerja, bisa trading, bisa cari cuan. Kalau kita badannya nggak fit kan kita nggak bisa mikir. Nah itu yang paling simpel zaman sekarang. Kaya itu ya udah, yang penting sehat, itu udah kaya. Itu tadi sahabat Mirasat perbincangan saya dengan Cirita Effendi, si Ratu Saham Indonesia. Terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk terus tonton Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya, and happy cuan!
Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.